bikin telur ceplok kali ya? Hei. Siapa yang ngizinin kamu buat masak telur? Ini tuh untuk jualan. Tapi aku lapar, Bude. Aku makan nasi aja. Nggak apa-apa kok, Bude. Nggak. Ini nasi untuk jualan juga. Kalau kamu lapar, tuh, itu ada nasi bekas kan? Kamu makan. Kamu habisin tuh, ya. Kamu habisin. Makan. Lapar kan? Lapar kan? Nah, makan. Saya pun terpaksa, Mbak, makan makanan sisa karena nggak ada pilihan lain. Bude? Kenapa, Bude? Nggak apa-apa. Udah, kamu nggak usah ikut campur. Pak, iya jadi berapa semuanya ya? Oh, sih ya. Iya. Bu, Bu, ada yang mau bayar gitu loh, Bu. Mungkin lagi di toilet. Iya. Jadi sama apa aja makan? Tadi saya pakai soto sama es teh manis satu. Oh, jadi 30.000. 10.000. Ya. Suun. Iya. Siap. Mantap, Po. Jam segini udah dapat banyak nih uang. Wow. Aduh. Bu, Sakit banget. kenapa kemarin? Hah? Kenapa? Sini. Duduk. Kenapa? Perutnya sakit? Hah? Pelan-pelan. Sakit banget, Mas. Kenapa nih perutnya? Hah? Kenapa? Aku nggak tahu, Mas. Tiba-tiba perut aku itu melilit banget. Kamu belum makan mungkin, Bu? Udah, Mas. Udah makan. Ya wes, nanti kamu minum obat mah takutnya asam lambung kamu naik ini loh, ya? Aduh. Aku nggak kuat, Mas. Sakit banget ini, Mas. Saya kaget melihat bude saya yang tiba-tiba kena penyakit aneh, Mbak. Padahal bude sudah berobat dan minum obat, tapi enggak juga sembuh, Mbak. Aneh ya, Mbak ya. Terus Mbak apa yang Bude lakukan? Pasti ya tahu penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Apa Bude kayak ke rumah sakit? Bukan, Mbak. Bude malah berobat ke dukun. Mbak. Pelan-pelan. Duduk. Ini kenapa, Pak? Ini loh, Mbak. Perut saya sakit banget, Mbak. Saya susah jalan. Terus ini tuh semakin membesar. Saya nggak kuat, Mbak. Mbak, kenapa ini ya, Mbak ya? Penyakit Bu Lastri ini karena efek dari tumbal yang belum dilaksanakan. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Mbak? Ibu harus segera laksanakan tumbalnya. Kalau tidak, Ibu yang akan jadi korbannya. Enggak. Saya nggak mau mati. Mbak, dan ada solusi lain apa, Mbak? Solusinya cuma satu. Ibu harus segera dapatkan tumbal yang memiliki garis keturunan yang sama dengan Ibu atau Pak Tarno.
nanti penyakit ibu dialihkan ke tumbal itu. Kalau ibu segera dapatkan tumbalnya, nanti malam saya akan lakukan ritualnya. Mbak, kalau begitu keponakan dari suami saya aja, Mbak. Bude tega ya mau menubalkan aku. Aku harus kabur dari sini. Kalau aku nggak mau mati. Ningsih! 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 Ningsih, kamu mau kemana, Dok? Ningsih! Ningsih! Ningsih, kamu nggak boleh pergi, Ningsih. Ningsih, Pada terpaksa. Pada minta maaf, Pada nggak mau Bude mati, Ningsih. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Setelah usaha kabur saya gagal, Kau lukai saya disekap ke dalam kamar, Mbak. Mbak, apa yang kamu lakukan, Mbak, di kamar itu, Mbak? Saya berusaha kabur keluar kamar, Mbak. Saat itu yang ada di ingatan saya cuma ibu, Mbak. Kalau saya mati, siapa nanti yang jaga ibu, Mbak? Ningsih! Mau kemana? Dia, Mas. Mas, ikat dia. Pegang. Gak mau. Adi, lepasin aku. Au. Aduh. Bu, kenapa, Bu? Bu, kenapa? Aduh, Mas. Bu. Aduh, Mas. Aku Mbak, ini kenapa, Mbak? Ningsih! Ningsih! Apa Mbak berhasil menemukan centong itu? Di mana ya? Di mana ya jantung? Sialan itu. Ningsih! Aduh, pintunya nggak bisa dibuka ini. Kayak dikunci dari luar nih. Pak Taro, cepat buka pintunya. Nanti Bu Lati yang nggak selamat. Saya sudah berusaha cari kemana-mana, sampai saya hampir putus asa. Terus saya coba cari ke warung, ternyata centongnya ketemu di situ, Mbak. Mana ya? Terus Mbak, centongnya kamu apain? Kamu buang Mbak akhirnya? Ada aura mistis yang menahan saya, bahkan menyerang saya, Mbak.
Panas, panas, panas. Aduh, panas. Cepat makanmu. Ya mbak sebentar. Aduh, ini pasti kerjaannya si Ningsi ini. Bakar jimat itu. Mas, ayo mas, ayo kita ke warung. Kita selamatin centong itu mas. Ayo buruan mas. Ya. Ayo. Ningsi. Kenapa kamu bakar jimat itu? Jimat ini bikin Bude sama Pade jadi musyrik. Mas, kamu lihat sendiri kan keponakan kamu. Habisin dia mas. Ayo habisin dia mas. Bude, ayo segeralah bertobat, Pade. Tinggalkan jalan kemusyrikan itu sebelum kalian menyesal. Heh, kamu nggak usah sok-sokan ceramain saya ya. Saya itu nggak mau hidup miskin seperti keluarga kamu. Udah cukup. Jangan pernah menghina keluarga saya. Walau keluarga saya susah, setidaknya keluarga saya tidak pernah berbuat hal hina seperti kalian. Kurang ajar kamu ya. Kurang ajar. Aduh. Ningsi. Ningsi, tolong budemu ini. Ningsi. Sakit, aku gak kuat, Mas. Sakit, Mas. Ningsi, tolong budemu ini. Ningsi. Bu. Ningsi, tolong. Pak De Bude benar-benar sudah dibutakan dengan kemaksiatan. Aduh, saya nggak paham, Mbak. Udah terkena penyakit aneh, masih aja. Terus, Mbak, akhirnya kan jimatnya kamu bakar. Gimana akhirnya warung sotonya? Setelah kejadian itu, warungnya tutup, Mbak. Karena pelanggan juga sudah tahu soal pesugihan itu. Jangan suruh warungnya. Mas, udah. Bu. Mas, udah cukup. Bude berusaha mencegah, tapi dengan penyakitnya yang luar biasa itu, sampai akhirnya Bude pingsan. Kasihan juga ya Bude. Lalu gimana kondisi Bude setelah itu? Bude hanya bisa terbaring lemah, Mbak, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Bu, kita sama-sama tobat ya Bu ya. Dewi, istighfar. Astagfirullahaladzim. Cepet ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aku menangis sendiri di sini, mengingat semua yang telah terjadi.
Adek, Ku harus pergi jauh darimu. Ku ingin bahagia walau tanpa kamu selamanya. bahkan pada akhir hayatnya Bude ndak sempat mengucapkan istighfar, Mbak. Astagfirullah, Mbak. Lalu, Mbak, setelah Bude meninggal, apa yang terjadi dengan kamu, Mbak? Kamu kemana? Saya sempat pulang untuk menengok ibu, Mbak. Akhirnya ketemu ibu. Gimana kabarnya ibu? Alhamdulillah, ibu sehat, Mbak. Alhamdulillah, Mbak. Jadi, setelah itu gimana, Mbak? Kamu tetap di kampung atau kamu kembali lagi ke kota? Saya kembali ke kota, Mbak, untuk membantu bekerja di sotonya Pak D saya. Karena saya juga tetap harus melunasi hutang ibu saya, Mbak. Sekarang Pak D berjualan dengan halal, Mbak. Meskipun memang penjualannya tidak seramai dulu ya, Mbak. Tapi semakin hari warga sekitar sudah tahu dan percaya kalau Pak D sudah tidak menggunakan pesugihan, Mbak. Mbak Ningsih, aku seneng banget dengar cerita kamu. Ternyata di balik semua perjuangan ini akhirnya ketemu ya titik cerahnya. Alhamdulillah, Mbak. Mbak, terima kasih ya sudah hadir ke sini dan berbagi kisahnya ya, Mbak. Sama-sama, Mbak. Sehat selalu ya, Mbak ya. Amin ya Allah. Semoga selalu dalam lindungan Allah ya, Mbak. Amin, amin, Mbak. Pemirsa, kisah yang baru kita dengarkan tadi ternyata banyak terjadi di sekitar kita. Seharusnya uang dan jalan usaha yang kita kelola menjadi tempat menemukan keberkahan, bukan tempat menyakiti. Semoga kita semua belajar dari kisah ini, utamanya kaum perempuan, bahwa jalan instan untuk mendapatkan kekayaan dengan menghalalkan segala cara pasti akan berakhir dengan kehancuran. Terima kasih sudah menyaksikan Catatan Hati Perempuan. Sampai jumpa di episode berikutnya.